True Martial World. Bab 83. Judul: Menguji Jiwamu. Sehari kemudian, semua peserta dari klan suku kecil dalam 1000 mil perlahan tiba di klan suku Tao. Setelah istirahat malam, pemilihan kerajaan secara resmi dimulai. Tempat pemilihan adalah gurun datar tepat di luar kota klan suku Tao. Gurun datar ini menutupi area yang luas. Permukaannya dikotori dengan batu besi hitam, seolah-olah itu adalah ubin beraspal khusus. Lebih dari 1000 peserta, yang terpecah menjadi klan sukunya sendiri, berbaris rapi di gurun pasir. Di tengah adalah elit muda dari klan suku Tao. Mereka berjumlah sekitar 600 orang dan memiliki lebih banyak peserta daripada gabungan semua suku kecil. Tidak hanya jumlahnya besar, kualitas kultivasinya juga sangat baik. Bahkan mereka yang ditarik untuk mengisi jumlahnya lebih kuat dari anggota kamp prajurit persiapan klan Lian. Yi Yun memperhatikan bahwa tepat di depan orang-orang itu berdiri tuan muda ketiga klan suku Tao, Tao Yun Xiao. Adapun tuan muda pertama dan kedua, mereka tidak muncul. Menurut aturan pemilihan kerajaan, penilaian pertama adalah babak penyisihan. Itu akan melenyapkan mereka yang kekurangan kekuatan. Adapun bagi mereka yang telah mencapai ranah Purple Blood, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan karena mereka hanya dapat berpartisipasi dalam babak seleksi final. Nyatanya dengan mencapai alam Purple Blood, itu adalah tempat yang dijamin di Jin Longwei. Bab seleksi terakhir hanya melalui gerakan. Seorang Purple Blood sebelum usia 28 tahun, bahkan jika mereka berada di tahap awal alam Purple Blood, mereka sudah membuktikan bakat mereka. Karenanya, mereka memenuhi syarat untuk menjadi anggota Jin Longwei. Di seluruh klan suku Tao, selain tuan muda pertama dan kedua, ada 7 Purple Blood lainnya yang berusia di bawah 28 tahun. Karenanya, 9 tempat dalam pemilihan kerajaan telah dipesan untuk 9 orang ini. Lebih dari 1000 orang harus bersaing untuk 11 tempat terakhir. Sekelompok kuda kavaleri berlari ke depan. Memimpin mereka adalah 1000 klan Jin Longwei, Zhang Tan. Dia juga petugas pemeriksa seleksi di klan suku Tao. Zhang Tan dengan lembut menarik kekang dan turun dari kudanya. Sekarang, aku akan mengumumkan peraturan babak penyisihan pertama. Zhang Tan terus terang dengan sikapnya yang tidak masuk akal. Dia bahkan tidak memperkenalkan dirinya sebelum langsung ke intinya. Putaran pertama seleksi adalah untuk menguji jiwamu. Jiwa. Catatan, jiwa di sini bisa disebut roh atau spirit. Para peserta tercengang. Mereka menduga bahwa penyisihan akan menjadi ujian kekuatan atau sesuatu yang serupa karena itu yang paling sederhana dan termudah. Tetapi untuk menguji spirit, apakah spirit itu? Bagaimana cara mengujinya? Roh adalah moralmu, dan itu juga keteguhan hatimu. Seseorang dengan jiwa yang hebat akan mampu menangani masalah dengan tegas. Mereka akan berani dan tidak pernah mundur saat menghadapi kesulitan. Mereka akan maju ke depan dengan tekad terlepas dari godaan apapun. Dalam perjalanan belajar seni bela diri, ada beberapa rintangan. Ada banyak area misterius yang mengancam nyawa. Dan tanpa roh dan keteguhan, kamu tidak akan berani masuk ke area ini. Saat menghadapi binatang buas yang kuat dan sunyi dalam pertempuran, spirit dibutuhkan untuk melindungi kota manusia. Tidak cukup hanya memiliki kekuatan. Saat menghadapi binatang buas primordial dalam pertempuran, jika kamu menjadi penakut, kamu tidak akan dapat menampilkan setengah dari kekuatan sejatimu. Bagaimana kamu bisa bertarung? Satu langkah di jalan untuk menerobos alam adalah mengalahkan iblis dalam diri sendiri. Kamu perlu memiliki momentum dan kemauan untuk menerobos segalanya. Di jalan untuk menjadi ahli yang tiada taraf, kamu akan menghadapi godaan tanpa akhir. Banyak kekuatan akan mencoba menarik kamu ke pihak mereka dengan memberi kamu kekayaan, harta dan keindahan, berharap untuk merusakmu, dan akhirnya mereka akan mengeksploitasimu. Jika kamu menikmati godaan ini, tanpa tegas, itu akan menjadi akhir dari jalan seni bela dirimu. Jadi masa depan seorang kultivator bukanlah bakat, tapi spirit. Setelah mendengar monolog Zhang Tan, Yi Yun sangat memahaminya. Memiliki jiwa yang agung adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berhasil. Para pahlawan Tiongkok kuno semuanya fokus pada satu tujuan dan mereka maju melalui kesengsaraan.
Kesulitan dan godaan semuanya gagal menghalangi mereka. Roh ini dikenal di Tiongkok kuno sebagai aura. Orang yang bisa membaca aura seseorang akan melihat orang yang ulung memiliki lingkaran ungu di atas kepalanya. Seseorang dengan halo ini akan diketahui memiliki aura putra langit. Dalam novel dikenal memiliki aura penakluk. Singkatnya, memiliki aura putra langit berarti mereka memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan besar. Zhang Tan melanjutkan, untuk menentukan jiwamu, ini akan menjadi ujian holistik. Tes sederhana tidak akan bisa menilai kamu secara akurat. Sekarang, kalian semua mengelilingiku. Orang terdekat setidaknya harus berjarak 50 langkah dariku. Dengan itu, kerumunan mulai bergerak. Kerumunan 1000 orang tanpa ada arah yang menyatu, belum lagi ketidakjelasan perintah Zhang Tan, membuat suasana menjadi kacau. Melihat situasi ini, beberapa orang termasuk Tao Yun Xiao dan Lian Chengyu mulai menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Orang-orang dari suku Tao, dengar perintahku. Kita akan berpegangan tangan dan membentuk lingkaran di sekitar 1000 klan Zhang dan kemudian menyebar. Karena klan suku Tao memiliki jumlah orang paling banyak. Dengan berpegangan tangan dan membentuk lingkaran, mereka bisa menghindari kebingungan. Beberapa suku lain mulai mengikutinya. Yi Yun, untuk apa kau bermalas-malasan di sana? Pergi ke seberang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa hanya ada sedikit orang di sana? Lian Chengyu berteriak pada Yi Yun. Dia merasa bahwa menjaga ketertiban dalam kekacauan juga merupakan cara untuk menampilkan jiwanya. Jika dia melakukannya dengan baik, dia akan menarik perhatian eselon atas dari Jin Longwei. Ini adalah kesempatan baginya. Yi Yun bagaimanapun adalah anggota dari klan suku Lian. Jika Yi Yun tidak mematuhi perintahnya dan mengamuk, itu akan membuatnya kehilangan muka dan membuatnya tampak tidak kompeten. Yi Yun menatap dingin ke Lian Chengyu dan berkata, jaga saja antek-antekmu. Kata-kata Yi Yun membuat Lian Chengyu menjadi dingin. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Kamu mungkin memiliki bakat dalam seni bela diri, tetapi dalam ujian jiwa ini, bagaimana mungkin pengikut sepertimu, yang miskin dan selalu lapar, memilikinya? Roh adalah kemampuan untuk mencapai hal-hal besar, hanya orang dengan kualitas kepemimpinan yang dapat memilikinya. Adapun klan suku Lian, siapa pemimpinnya? Jelas. Mari kita mencobanya dan kita akan mencari tahu siapa yang memiliki lebih banyak spirit mengangkat bahu Yi Yun. Juga, Master Muda Lian, bagaimana cederamu? Itu tidak akan mempengaruhi ujian roh nanti, bukan? Yi Yun pandai menargetkan titik lemah orang dan mengejek mereka tentang titik lemah ini. Kegagalan Lian Chengyu untuk menerobos ke alam Purple Blood dan amarahnya pada kegagalan ini yang menyebabkan dia batuk darah, adalah ingatannya yang paling menyedihkan dan memalukan. Wajah Lian Chengyu jatuh ketika Yi Yun menyebutkannya. Bajingan kecil, aku akan melihat berapa lama kamu bisa sesombong ini. Kamu akhirnya akan jatuh ke tanganku dan kemudian aku akan memberitahu kamu apa artinya menjalani kematian yang hidup. Setelah mengatakannya dengan nada berbisik, Lian Chengyu berbalik dan pergi. Yi Yun terkekeh dan tidak terganggu oleh Lian Chengyu. Dia bergerak bersama orang banyak dan sesekali melirik Zhang Tan. Dia melihat Zhang Tan mengambil sebuah kotak hitam, yang panjangnya melebihi 3 meter, dari cincin interspatialnya. Kotak hitam ini seluruhnya terbuat dari besi hitam dan permukaannya ditutupi dengan prasasti kuno yang tampak misterius. Ketika semua orang akhirnya membentuk lingkaran di sekitar Zhang Tan, dia dengan dingin berkata kepada orang banyak, babak penyisihan akan segera dimulai. Aku akan memberi kamu semua nasihat. Jangan memaksanya, jika kamu pikir kamu kurang dalam roh, berdirilah lebih jauh untuk mencegah cedera. Tidak ada yang bergerak setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tan. Faktanya, beberapa orang, termasuk Tao Yun Xiao dan Lian Chengyu, bergerak maju beberapa langkah untuk mendemonstrasikan jiwa mereka. Zhang Tan tersenyum dan membuka kotak itu. Dari kotak itu, dia mengeluarkan benda hitam sepanjang 3 kaki. Itu adalah tulang punggung yang melengkung. Punggung berduri itu berbentuk heliks dan tampak seperti pedang. Yi Yun tahu bahwa benda hitam itu adalah tanduk binatang besar. Setelah Zhang Tan mencabut tanduknya,
tanduk itu mulai melayang perlahan ke atas, menentang gravitasi. Ini adalah objek untuk menguji roh seseorang? Semua orang bingung dan tidak yakin bagaimana penilaian akan dilanjutkan. Anehnya, mereka merasakan rasa tidak enak saat berada di depan tanduk. Perasaan tidak nyaman ini meresap ke dalam hati mereka. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Orang-orang yang kurang percaya diri, mundur atau ujian ini mungkin membunuh kepercayaan dirimu. Bahkan mungkin mencegahmu untuk berlatih seni bela diri lagi. Zhang Tan berkata dengan serius. Beberapa anggota Jin Longwei di sisinya mundur dan meninggalkan Zhang Tan sendirian. Dengan beberapa ketukan ringan, tanda berkedip muncul di sekitar tanduk.